Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda. Himpunan dinotasikan dengan huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan yang disimbolkan dengan huruf kecil. Ada dua cara untuk menyatakan himpunan, yaitu dengan menulis tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung kurawal atau menuliskan sifat-sifatnya. X merupakan anggota dari himpunan A, maka ditulis I anggota dari A dibaca X adalah anggota dari A atau X ada dalam A atau X adalah elemen A. Sebaliknya, jika X bukan anggota A ditulis X anggota dari A. Contoh A, anjing, kucing, burung. B, X sama dengan hewan-hewan di kebun binatang. Jika fungsi mood menyatakan sisa hasil bagi bulat, himpunan bilang genap dapat dinyatakan dengan C, X anggota dari bulat. X mood 2 sama dengan 0. Jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan 9, maka X anggota dari C dan Y anggota dari C. Yang kedua, penyajian himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu yang pertama ada enumerasi. Enumerasi artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, yang pertama, himpunan A berisi 4 bilangan asli dapat ditulis dengan sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang kedua, himpunan B berisi 5 bilang genap positif pertama dapat ditulis sebagai berikut. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Yang ketiga, himpunan C berisi 100 buah bilangan asli pertama dapat ditulis dengan sebagai berikut. C sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang keempat, himpunan Z berisi bilangan bulat dapat ditulis dengan berikut. Z sama dengan titik-titik, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Keanggotaan X anggota dari A. X merupakan anggota himpunan A. X bukan anggota dari A. X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya dapat kita lihat berikut ini. Yang kedua, simbol-simbol baku. Beberapa simbol baku yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan antara lain P himpunan bilangan bulat positif, N himpunan bilangan alami atau natural, Z sama dengan himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks, U himpunan semesta. Notasi pembentuk bilangan himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Notasi X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan dalam penulisan syarat keanggotaan. Yang pertama, A bagian di kiri tanda petik melambangkan elemen himpunan. Tanda berikut dibaca di mana atau sedemikian sehingga contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan B sama dengan 2, 5, 6, 8. Yang ketiga, operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau perpotongan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dinyatakan dengan A irisan B yang dibaca A irisan B. Diagram Venn untuk A irisan B sebagai berikut. Dan contohnya sebagai berikut.
Yang kedua, gabungan. Yang B, gabungan atau perpaduan atau union. Gabungan himpunan dari A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B atau keduanya. Union tersebut dapat dinyatakan sebagai A union dibaca A union B. Diagram Venn dari A union B sebagai berikut. Yang berikut C, komplement. Komplement dari suatu himpunan A terdapat himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A, yaitu selisih dari himpunan semesta U dan A. Komplement dapat didefinisikan secara ringkas sebagai berikut. Yang keempat, selisih atau difference. Selisih dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B, dinyatakan dengan A kurang B dibaca selisih A dan B atau A kurang B. Himpunan A mengandung A kurang B sebagai subhimpunan, berarti A kurang B himpunan bagian A. Diagram Venn untuk A kurang B sebagai berikut. Yang kelima, berat setangkup atau symmetric difference atau selisih simetri. Berat setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Diagram Venn untuk A yaitu sebagai berikut. Yang kedua, B, logika. Logika lebih mengacu pada penalaran sintaktik karena menghasilkan suatu pernyataan atau pernyataan yang dapat bernilai benar, true atau salah, false, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan berikut. Contoh, perhatikan argumen berikut. Yang pertama, jika harga gula naik maka pabrik gula akan senang. Yang kedua, jika pabrik gula senang maka petani tebu akan senang. Yang ketiga, dengan demikian jika harga gula naik maka petani tebu senang, maka jika harga gula naik maka pabrik gula akan senang. Jika pabrik gula senang maka petani tebu akan senang. Dengan demikian jika harga gula naik maka petani tebu senang. Perhatikan argumen berikut. Contoh yang pertama, program komputer ini memiliki bug atau masukan salah. Yang kedua, masukannya tidak salah. Yang ketiga, dengan demikian program komputer ini memiliki bug. Pada contoh pertama, argumen menggunakan jika, maka, if, then untuk merangkai dua pernyataan yang membentuk pernyataan majemuk atau compound statements. Sedangkan pada contoh kedua memakai atau or. Proposisi adalah setiap pernyataan yang bernilai benar atau salah, tidak kedua-keduanya atau nilainya. Contoh, angka 8 adalah angka keberuntungan, angka 13 adalah angka sial, Indonesia negara yang kaya raya. Ketiga contoh di atas mengandung perdebatan karena setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda yang menganggap benar dan ada yang menganggapnya salah. Dengan kata lain, pernyataan di atas tidak dapat dijadikan proposisi. Proposisi harus berbentuk suatu pernyataan yang berupa kalimat, harus memiliki subjek dan predikat masing-masing, dan bisa ditambahkan objeknya. Variabel dan konstanta proposisi. Huruf-huruf A, B, dan C menggantikan proposisi-proposisi yang disebut variabel provisional yang hanya memiliki nilai benar atau true atau salah, false. Perlu diperhatikan penggunaan B benar dan E salah tidak dipakai pernyataan proposisi majemuk A atau B. Maka nilai A sama dengan T atau B sama dengan F atau sebaliknya. T dan F disebut konstanta proposisional. Variabel dan konstanta proposisional adalah proposisi atau mil, yakni proposisi yang tak dapat dipecah lagi
menggabungkan beberapa proposisi atomik dengan perangkat tertentu menghasilkan proposisi majemuk. Contoh A atau B, A or B, A dan B, A and B, bukan A, not A. Jadi kata atau or dan N dan bukan atau not digunakan sebagai penghubung untuk menghubungkan proposisi-proposisi disebut penghubung dasar atau penghubung alamiah atau natural